Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Love of the Devil. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut, di mana setelah berhasil meninggalkan Pulau Alcatraz dan bertemu dengan pelayan iblis kemarin, di sana Chris pun langsung mengubah tempatnya menjadi sebuah ruangan dan mengajak mereka untuk mengobrol. Yang ternyata ia sudah mengamati mereka dalam beberapa hari terakhir. Tentunya ia pun sangatlah tertarik dengan Dewey dan memberikannya beberapa pertanyaan, di mana ia pun langsung menanyakan apa yang disebut sebagai dewa dan iblis. Sontak dengan refleks Joanna pun bilang kalau dewa adalah dewa, di mana dewa lah yang menciptakan semua hal di dunia ini. Tapi di sana Chris pun malah sangatlah marah karena menurutnya jika dewa lah yang menciptakan semuanya, jadi semua penyihir ini adalah pengikut dewa. Jelas ia pun tidaklah setuju akan hal itu karena memang ia sendiri bukanlah pengikut dewa manapun melainkan adalah hamba iblis. Tentunya ia pun bilang kalau kekuatan sihirnya ini bukanlah berasal dari dewa. Alhasil karena Joanna tak bisa menjawabnya, jadi Chris pun malah langsung menghina dewa dengan menyebutnya sebagai pembohong. Dan kemudian ia pun juga menanyakan kepada Dewey soal pertanyaan ini. Yang sudah jelas dengan santuy ia pun menjawab kalau dewa dan iblis itu seperti dua binatang buas, di mana pemenangnya berhak untuk hidup dan menulis sebuah sejarah. Sontak Joanna yang mendengarnya awalnya sangatlah kesal karena Dewey malah menyamakan dewa dengan binatang. Tapi di sana Dewey pun bilang kalau ia tidaklah percaya dengan dewa. Jelas Chris yang mendengarnya langsung tertawa lepas dan mengatakan kalau akhirnya ia mendapatkan pengikut baru. Namun sayangnya Dewey pun bilang kalau ia juga bukanlah pengikut iblis, di mana di dunia ini ia tak percaya dengan siapapun termasuk dewa dan iblis kecuali dirinya sendiri. Dan kemudian giliran Dewey lah yang memberikannya pertanyaan sebenarnya di mana mereka sekarang. Yang ternyata mereka sekarang sedang berada di dalam tubuh dari seekor monster, ya kan? Waduh. Sementara di Kekaisaran, di sana beberapa pemburu pun memutuskan untuk berlayar demi mencari keberadaan Dewey, di mana mereka sangat tertarik dengan hadiah yang sudah ditawarkan oleh Nyonya Erdom. Tapi di sana ketika mereka mau berlayar, tiba-tiba muncullah sekelompok kesatria suci dari kuil cahaya di pelabuhannya. Namun di saat itu juga muncul seseorang yang misterius yang menyuruh mereka untuk segera berlayar, di mana ia pun minta diantarkan ke wilayah utara. Alhasil pemburu pun setuju akan hal itu dan mereka pun bergegas pergi. Yang ternyata pria misterius ini adalah buronan dari kuil cahaya. Balik lagi ke Dewey, di sana ia pun langsung menanyakan bagaimana cara keluar dari sini. Yang ternyata satu-satunya cara untuk keluar, Dewey harus membuat perjanjian dengan iblis, di mana seseorang yang pernah membuat perjanjian dengannya adalah Aragon Roland. Sontak mereka yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget karena memang Aragon Roland itu adalah satu-satunya orang kuat yang legendaris yang bisa menguasai seni bela diri sekaligus sihir dengan tingkat tertinggi. Tentunya mereka juga tak menyangka kalau kaisar tertinggi pernah membuat kesepakatan dengan iblis. Sementara untuk Dewey, ia pun menanyakan apa kesepakatan yang mereka buat dulu. Alhasil Chris pun langsung membuat dua rekannya pingsan dan secara pribadi mengajak Dewey untuk mengobrol, di mana ia bilang ketika mereka tersadar nanti, mereka pasti akan melupakan semua yang pernah terjadi di sini kecuali Dewey. Jadi perjanjian Chris dengan Aragon dulu, ia memberinya setengah sihir dan tubuh tanpa kelemahan, di mana harga yang harus dibayar Aragon akan kehilangan jantungnya sehingga semua luka tak akan bisa menyakitinya. Tapi berbeda dengan Dewey, di sana Chris pun menawarkan agar ia memberikan dua mata untuk Dewey, di mana setiap ia menatap wanita, para ciwi-ciwi pasti akan jatuh cinta. Namun jelas Dewey tak tertarik dengan kekuatan itu. Bahkan setelah Chris memberikan penawaran tentang beberapa kekuatan yang lain, Dewey tetap saja tidak tertarik.
Sampai Due pun mengatakan keinginannya kalau ia ingin pulang ke rumah. Tentunya ia pun menanyakan apakah Chris bisa menggunakan sihir Void dan membawanya ke dunia lain atau dunia asalnya dulu. Tapi sayangnya meskipun Chris bisa menggunakannya, namun ia tak bisa melakukannya. Yang pada akhirnya Due pun bilang kalau ia sangat berbakat dalam kekuatan mental, tapi minusnya ia tak memiliki elemen sihir yang membuat ia pun tak ditakdirkan untuk menjadi penyihir. Jadi jika ingin membuat perjanjian dengannya, maka Due ingin menjadi penyihir saja. Yang tanpa diduga Chris pun bisa mengabulkannya dan memberikannya sebuah tanduk iblis yang memiliki energi sihir yang paling kuat. Selain itu, karena permintaannya sangatlah sederhana, jadi Chris pun tetap memberikannya mata yang menawan sehingga semua wanita pasti akan jatuh cinta. Tapi seketika itu juga tiba-tiba Due pun terbangun di tubuh aslinya yang berada di dunia yang lain, di mana seseorang yang sempat menatap Due dengan tatapan tajam di awal episode kemarin adalah dirinya sendiri. Sejadi kehidupan Due sebelumnya sangatlah amat modern, di mana sama seperti kita sekarang yaitu dipenuhi oleh internet. Itulah kenapa ketika Due melihat naga kemarin, ia sangatlah menyesal karena tidak membawa HP. Sampai tiba-tiba Due pun teringat semua kenangannya ketika bereinkarnasi, termasuk keluarga Lolin dan Chris sang pelayan iblis. Yang pada akhirnya setelah menerima tanduk iblis dari Chris tadi, ia pun malah terbangun di sebuah kapal dari bajak laut, di mana terlihat Joanna lah yang mencoba melawan para pasukan itu, sedangkan untuk Due ia sedang disumbuhkan oleh Pipian. Sampai melihat Joanna yang sudah dihajar oleh para pasukan bajak laut, kali ini giliran Due lah yang akan menunjukkan kekuatan barunya. Awalnya Joanna tak mau dibantu oleh Due dan masih saja meremehkannya. Tapi Due pun langsung menggunakan kekuatan matanya yang membuat Joanna pun terpesona dan nurut dengan perkataannya. Sedangkan untuk Due, ia pun langsung menegaskan kalau ia adalah seorang penyihir. Namun sayangnya para bajak laut ini tak gentar sama sekali dan malah tambah semangat untuk mengalahkannya. Bahkan mereka ingin menjadikan kelompok bajak lautnya adalah yang pertama dalam mengalahkan seorang penyihir. Tapi di sana dengan senjata barunya, Due pun mengenalkan diri kalau ia adalah hamba api. Bahkan ia bisa mengeluarkan sihir tanpa mantra sedikit pun dan berhasil meratakan semua bajak lautnya ini. Namun meskipun begitu, sebagai seorang jenius, Due tidaklah membunuh bajak lautnya, melainkan tetap menyuruhnya untuk membantu mereka dalam berlayar. Bahkan ia mengganti benderanya menjadi 666 atau tanda dari iblis. Dengan begitu mereka bisa sampai ke pelabuhan dengan aman dan tentram. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di pelabuhan. Sontak Made yang memang sudah menunggu, ia pun benar-benar sangatlah senang melihat tuan mudanya yang masih baik-baik aja. Di sana terlihat juga ada Rolin dan si botak. Tapi untuk Robert, ternyata atas kegagalannya dalam menjaga Due kemarin, ia pun sudah diturunkan pangkatnya dan diberi pekerjaan yang lain. Selain itu, Made pun juga memberitahukan kalau hak waris dari Due juga sudah dicabut oleh sang raja. Tapi di sana Due tak heran sama sekali karena faktanya ayahnya memang seperti itu. Kemudian ia pun juga mengatakan kepada Rolin untuk janji yang ia buat kemarin juga akan ia penuhi. Dimana karena Joanna sejatinya berhutang kepadanya, maka sebagai balasannya Joanna harus membantu Rolin dan mengajarinya. Untungnya Joanna tak keberatan sama sekali dan langsung mengajaknya naik ke kapal. Di sana Due pun bilang kalau rencananya sudah ia terapkan. Jadi ia pun berharap agar Rolin bisa membawa kembali seluruh armada kapal dalam waktu 3 bulan. Berbeda dengan Pipian, dengan paras yang malu-malu, ia pun juga akan kembali. Tapi meskipun begitu, ia yang notabene sudah jatuh hati sempat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, ia juga memberitahukan tempat tinggalnya kepada Due. Bahkan Pipian tetap memenuhi janjinya kemarin dan memberikan 6 mantra sihir tingkat atas. Tapi ia pun juga mengingatkan jika Due belum memiliki kekuatan sihir yang kuat, jangan gunakan teknik tersebut. Yang pada akhirnya dengan cium manjanya, ia pun langsung bergegas pergi. Sontak Made yang melihatnya, ia pun juga ikutlah senang melihat tuan mudanya yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Kemudian di malam harinya, Due pun kembali lagi ke rumah cabang dari keluarga Lolin. Yang ternyata setelah kejadian kemarin, Due dihukum 1 tahun dan tak boleh mencampuri urusan keluarganya. Bahkan uang sakunya juga akan dikurangi sebesar 300 koin emas tiap bulannya. Untungnya Due tak keberatan sama sekali dan hanya meminta kepada pelayan Sier, mulai sekarang tak ada satupun orang yang boleh memasuki ruangannya kecuali atas izinnya sendiri.
Setelah itu, karena sejatinya Due sudah bisa menggunakan kekuatan sihir, jadi ia pun berniat mengambil harta karun Samel atau makhluk dari lukisan kemarin. Yang tanpa diduga setelah ia mengaktifkannya, tiba-tiba Samel sendirilah yang keluar dari lukisannya, di mana ia pun mengenalkan diri kalau ia bukanlah Samel yang sebenarnya, melainkan adalah sisa jiwa dari Samel. Jadi ia ini adalah makhluk ajaib yang mewarisi sebagian pengetahuan dan ingatan dari leluhur Samel. Bahkan tubuhnya ini adalah tembus pandang dan hanya Due lah yang bisa melihatnya. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Due pun langsung minta diajari tentang sihir bintangnya. Tapi di sana setelah mendengar sihir bintang, Samel malah sangatlah marah karena katanya jika bukan karena sihir bintang, Samel yang asli tak akan mati secepat ini. Sontak Due yang tak mengetahui cerita aslinya, ia pun benar-benar sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Sayangnya Samel tak mau menceritakannya, kecuali Due bisa mempelajari mantra sihir bintang yang terakhir atau yang tersulit. Alhasil Due pun juga tak keberatan sama sekali. Tapi di sana Samel sendirilah yang menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Sampai keesokan harinya ketika Due ke markas belakang, tiba-tiba penyihir Ole malah terkena sebuah ledakan. Untungnya Due yang sudah bisa menggunakan kekuatan sihir, ia pun langsung menunjukkannya. Bahkan ia bilang kalau ini adalah berkat tersembunyi. Alhasil Ole sendiri juga langsung melaporkan perkembangannya kalau ia sudah bisa membuat ramuan api 3 botol per hari. Tapi minusnya ia juga sudah menghabiskan 700 hingga 800 koin emas hanya untuk bahan-bahannya saja. Sontak Due yang memang sudah tak memiliki uang per bulan lagi, jadi ia pun langsung memutar otaknya agar bisa menghasilkan banyak uang. Selain itu, menyadari bahwa selama ini ibunya lah yang selalu perhatian dengan dirinya, Due juga berniat untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Yang pada akhirnya Due pun menyuruh Made untuk membeli barang-barang yang ia butuhkan sekaligus dengan pekerjanya juga. Yang ternyata Due ingin membuat patung ibunya dan digunakan di malam hari untuk doa bersama. Sementara di sisi lain atau di camp khusus pelatihan, ternyata Robert ditugaskan di camp tersebut untuk melatih beberapa anggota. Sampai Due pun datang dengan kuda miliknya. Bahkan Due malah mengajak semuanya untuk istirahat saja. Berbeda dengan Robert, ia pun malah langsung dibuat kaget melihat kuda yang dinaiki oleh Due sudah tak ada ekornya lagi. Yang ternyata Due sudah memotong ekor kudanya dan menjadikannya sebagai bola. Bahkan ia mengajak mereka semua untuk bermain bola saja. Alhasil para pasukan pun tak keberatan sama sekali dan permainan pun langsung dimulai. Tapi sayangnya Robert yang tak mengetahui aturan dari permainannya, ia malah menendangnya menggunakan dosi yang membuat bolanya pun sampai hancur. Alhasil mau tak mau Due pun memotong ekor kudanya lagi untuk dijadikan bola kedua. Namun lagi-lagi para pasukan yang tak mengerti dengan aturan main, mereka malah berkelahi. Sampai Due sendirilah yang memutuskan untuk menjadi wasit saja dan mencoba menikmati permainan sepak bolanya. Bahkan ia sampai membagi 2 tim yang teratur, yaitu tim biru dan tim merah. Terlihat di sana permainan benar-benar sangatlah epik dan gol demi gol pun berhasil diciptakan. Sampai Due pun bilang agar mereka terus berlatih sepak bola saja supaya ia bisa mempertontonkannya di Kolosium kota. Dengan begitu ia bisa menghasilkan beberapa uang. Kemudian di malam harinya patung untuk sang ibunda pun sudah jadi, di mana Due ingin menjadikannya sebagai upacara doa bersama untuk meminta pengampunan yang di atas. Bahkan ia pun langsung membawa patungnya ke Kolosium dan mengumpulkan beberapa warga di sana. Awalnya para warga sedikit meremehkan karena menurutnya ini tak ada istimewanya, apalagi setelah patungnya diaktifkan malah tak memunculkan efek apapun. Tapi untungnya di saat itu jugalah para warga pun langsung dibuat diam karena patung tersebut menembakkan banyak kembang api yang indah. Bahkan semua yang tadinya tak mau berdoa seketika langsung berdoa bareng, ya kan? Waduh. Di sana Samel yang melihatnya juga sedikit memuji tindakan Due. Bahkan ia bilang jika Vivian melihat semua ini ia pasti akan menyukainya. Alhasil Due yang menyadari kalau ingatannya sudah disadap, ia pun benar-benar sangatlah kesal. Sampai keesokan harinya di Kolosium, Due pun sudah mengadakan sebuah pertandingan sepak bola, di mana demi menghasilkan banyak uang, ia pun menjual tiket tersebut kepada para warga untuk menikmati pertandingannya.
Alhasil Made yang melihat cara Due menghasilkan uang, ia pun benar-benar sangatlah kagum. Apalagi para warga juga sangatlah menyukainya dan tiket mereka benar-benar laku keras. Sampai di malam harinya ketika Due sedang bersantui di markas belakang, tiba-tiba ia pun didatangi oleh seorang penyihir yang mengambil mantra pemberian dari Pipian kemarin. Yang ternyata penyihir ini adalah guru dari Pipian yang bernama Penyihir Gan, di mana tujuannya datang ke sini sebenarnya untuk mengambil lagi mantra tersebut. Tapi setelah melihat Due, ia pun langsung berubah pikiran dan langsung menangkapnya. Bahkan melihat tanduk iblis di kening Due, ternyata penyihir Gan ini juga mengenal iblis Chris kemarin. Tak hanya itu, penyihir Gan juga langsung membawa Due ke suatu tempat yang membuat Due pun benar-benar sangatlah kesal. Karena faktanya ia sudah merawat muridnya dengan baik ketika di Pulau Alcatraz kemarin. Tapi di sana penyihir Gan pun malah bilang kalau Due masih memiliki banyak keraguan. Jadi ia pun akan menunjukkan kepada Due soal jawabannya. Namun untuk Due, ia pun langsung mencoba untuk mengancam kalau keluarga Lolinnya pasti tak akan tinggal diam. Sayangnya penyihir Gan malah tak peduli sama sekali dan langsung mengendalikan tubuhnya Due, di mana ia memerintahkan Due supaya membuatkannya beberapa makanan. Selain itu, ia juga memaksa Due untuk tidur dan tak boleh kemana-mana. Sampai keesokan harinya, Due pun berniat memanfaatkan kesempatan dan mencoba melarikan diri. Sayangnya lagi-lagi ia ketahuan oleh penyihir Gan dan langsung ditangkap lagi. Bahkan kali ini Due akan dibawa ke suatu tempat. Sementara di markas belakang, Made dan Ole yang ingin mencari Due langsung menemukan sebuah surat kalau Due lagi-lagi diculik oleh penyihir. Bedanya yang kali ini adalah tulisan Due langsung serta tanda tangan khas penyihirnya. Tapi hal itu tetap membuat Made pun sangatlah panik dan langsung melaporkannya kepada raja. Sontak raja pun benar-benar sangatlah marah karena katanya meskipun anaknya tidak berguna, namun para penyihir sudah benar-benar keterlaluan. Tapi meskipun begitu, melihat tanda tangan sihir milik Due, ayahnya juga cukuplah senang. Di sana ia pun dibawa ke suatu tempat yang jauh atau di wilayah utara. Bahkan Due disuruh mengendarai kuda sendiri. Sayangnya karena ia tidak biasa, ia pun benar-benar kesulitan. Apalagi tempatnya juga sangatlah dingin. Sampai penyihir Gan lah yang mengajarinya beberapa teknik pemanasan tubuh yang katanya sangat efektif untuk mengatasi kedinginan. Dan benar saja, meskipun gerakannya cukuplah aneh, tapi Due benar-benar tidak kedinginan lagi. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Bahkan setiap kali mereka beristirahat, Due selalu melakukan pemanasan. Tak hanya itu, penyihir Gan juga memberikan jaket jubah kepada Due agar ia tidak kedinginan lagi. Awalnya Due pun protes karena memang penyihir hebat seperti Gan kenapa tidak menggunakan kekuatan terbang. Tapi di sana ia pun bilang kalau ia harus menghemat kekuatan sihirnya sebelum mereka sampai di tempat tujuan. Dan oleh sebab itulah mereka melakukan perjalanan yang normal saja. Sampai singkat cerita, ternyata tujuan dari penyihir Gan ini adalah membawa Due ke hutan yang beku. Di mana sesampainya di hutan itu, penyihir Gan juga langsung menunjukkan sebuah dokumen yang membuat para penjaga pun sangatlah kaget. Karena memang itu adalah hak istimewa memasuki hutan beku selama 100 tahun. Alhasil mereka pun langsung menghormatinya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Berbeda dengan para penjaga ini, mereka pun masih sangatlah kaget. Apalagi di dokumennya juga ditandatangani oleh Yang Mulia Augustin yang sudah meninggal 60 tahun yang lalu. Tentunya mereka pun juga sangatlah kagum karena memang dengan begini penyihir Gan satu era dengan para mantan kaisar tertinggi. Balik lagi ke Due, di sana di hutan beku mereka pun memutuskan untuk beristirahat sembari mendirikan sebuah tenda. Tak hanya itu, ia juga memasang sebuah pelindung agar mereka tidak kenapa-napa karena faktanya di sini ada banyak monster yang kuat. Awalnya Due pun sedikit protes karena memang penyihir hebat sepertinya malah takut dengan monster. Tapi lagi-lagi penyihir Gan pun mengingatkan kalau ia harus menghemat kekuatannya. Yang pada akhirnya mereka pun beneran beristirahat. Namun di sana ketika di tengah malam Due pun malah terbangun dan keluar dari pelindungnya tadi. Di sanalah ia pun bertemu dengan seorang pemburu yang bernama Nail yang sedang dikejar oleh seekor monster. Di mana Nail ini sudah mengingatkan agar Due berlari saja.
Tapi jelas Due tak tega meninggalkannya dan malah memutuskan untuk melawan monster tersebut. Namun meskipun begitu, ia juga sangatlah kesal karena penyihir Gan malah tak membantu sama sekali. Bahkan ia bilang kalau ia akan pergi sebentar dan menyuruh Due untuk menyelesaikan masalahnya sendirian, ya kan? Waduh. Sedangkan untuk Nail tadi, ia yang mencoba untuk melawan langsung terkena serangan yang sangatlah telak. Yang pada akhirnya dengan mengandalkan kekuatan sihirnya, Due pun mencoba untuk membantu. Yang ternyata selain sihir api, Due juga menguasai sihir angin dan juga sihir elemen petir. Yang sudah jelas dengan combo dari 3 elemen sihir tersebut, Due pun berhasil mengalahkan monsternya sendirian aja ya lur ya. Wedeng. Cerita berlanjut di mana setelah Due bertemu dengan Nail dan mengalahkan monster beruang kemarin, di sana mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Tentunya melihat Due yang masih sangatlah muda, Nail pun benar-benar sangatlah kagum. Tapi sayangnya di tengah-tengah perjalanannya mereka malah terkena sebuah jebakan, yang ternyata jebakan itu dipasang oleh kelompok serigala salju atau para tentara bayaran. Bahkan mereka pun langsung dibawa ke camp miliknya. Tapi di sana sang kapten yang bernama Ben yang menyadari kalau 2 orang ini tak akan berguna sama sekali, ia pun menyuruh pasukan untuk membuangnya saja. Sejadi Kapten Ben ini adalah putra badai atau salah satu dari 3 tentara bayaran di utara. Namun jelas Due yang mendengarnya, ia pun langsung mengajaknya bekerja sama. Bahkan demi meyakinkan, Due langsung menunjukkan kemampuan sihirnya. Alhasil menyadari kalau Doi adalah penyihir, Kapten Ben pun juga langsung tertarik dan mengajaknya mengobrol secara langsung. Selain itu untuk Due, ia pun juga menyamarkan namanya sebagai Walker di depan mereka ini. Yang pada akhirnya Due pun juga mengatakan kalau tujuannya ke hutan ini untuk mencari ular piton bermata emas. Sejadi ular piton mata emas itu adalah salah satu monster yang paling berbahaya di hutan ini. Dijelaskan juga makhluk apapun yang menatap matanya pasti akan menjadi batu. Sontak Nail yang mendengarnya, ia pun langsung mengenalkan diri. Yang ternyata ia ini adalah pengawal dari Tuan Erdom atau ayah dari Due. Di mana nyonya ternyata sakit parah dan sangat membutuhkan mata dari ular piton tersebut. Tentunya ia pun menanyakan di mana keberadaan dari ularnya. Yang sudah jelas para monster tingkat tinggi biasanya aktif di jantung hutannya. Di mana di zona itulah para manusia yang memasukinya pasti tak akan pernah selamat. Tapi meskipun begitu, Kapten Ben tak keberatan sama sekali untuk membantu asalkan mereka mau membuat kesepakatan. Sejadi ia siap memberikan peta lengkap dari hutan beku ini, di mana ia sudah menggambarnya hampir 20 tahun berpetualang. Tentunya untuk kesepakatannya ia memiliki 2 syarat. Yang pertama karena mereka akan pergi ke Danau Lake, jadi jika di perjalanan mereka dalam bahaya, Due dan Nail siap untuk membantu. Sedangkan untuk syarat kedua, jika suatu saat ia pensiun menjadi petualang dan meninggalkan kelompok serigala salju, maka Due harus membantu dan menjaga semua saudaranya. Yang sudah jelas Due pun tak keberatan sama sekali dan mereka pun sama-sama sepakat. Sampai keesokan harinya mereka pun beneran pergi ke Danau Lake. Tentunya Kapten Ben sendiri langsung memerintahkan para anak buahnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Di sana salah satu pasukan yang memeriksanya, ia pun malah sangatlah senang karena menemukan seekor ikan. Tapi untuk Kapten Ben dengan panik ia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Sayangnya hal itu tidaklah sempat dan satu anak buahnya pun langsung meninggoy karena serangan dari ikannya tadi. Alhasil karena tempatnya memang sangat bahaya, sebagai seorang kapten ia pun langsung menyuruh semuanya untuk mundur dan menjauh dari danaunya. Sampai di malam harinya Samuel pun akhirnya muncul kembali. Di sana ia pun menjelaskan kalau ia memang sengaja tak pernah muncul karena penyihir Gan dapat mengeksplorasi kekuatan mental dari Due. Jelas dengan begitu ia pasti bisa melihatnya juga. Selain itu ia juga mengatakan kalau tempat ini sangatlah familiar dan seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Sementara di sisi lain, para pasukan tentara yang sedang berpatroli secara mengejutkan tiba-tiba malah meninggoy semua. Sontak salah satu pasukan yang panik, ia pun mencoba untuk kembali dan berniat melaporkannya. Sayangnya ia langsung dihadang oleh zombie tentara yang seketika langsung mengeksekusinya juga. Sampai keesokan harinya, mayat dari para pasukan pun akhirnya ditemukan oleh Kapten Ben. Selain itu, ia juga mengatakan kalau sebagian dari pasukannya juga menghilang tiba-tiba.
Tentunya ia pun langsung beranggapan kalau ini pasti adalah ulah monster, yang pada akhirnya mereka lah yang berniat untuk turun tangan sendiri. Tapi di sana Due malah menahannya dan mengatakan soal rencananya, di mana di malam harinya mereka akan menyuruh satu pasukan saja untuk berjaga demi memancing monster tersebut. Yang sudah jelas musuh mereka ini bukanlah seekor monster, melainkan adalah zombie dari tentaranya sendiri. Sontak mereka yang melihatnya langsung memutuskan untuk melawan. Tapi di sana zombie tersebut juga tidaklah seorang diri, melainkan ada ratusan pasukan. Bahkan ketika mereka yang terkena kekuatannya akan langsung menjadi zombie juga. Alhasil dengan sihir apinya, Due dan Kapten Ben pun menunjukkan kerjasamanya. Bahkan dengan skill duanya Balmond, Kapten Ben bisa meratakan para zombinya. Namun di saat yang sama mereka juga melihat seekor putri duyung yang sedang bernyanyi, di mana suaranya malah membuat mereka terhipnotis dan mencoba menghampiri duyung tersebut. Untungnya meskipun semua pasukan terhipnotis, tapi Due masih bisa mengendalikan diri. Alhasil Due lah yang menahan semua pasukan agar tidak menghampiri duyung tersebut. Tapi sayangnya meskipun Due sudah berjuang sekuat tenaga, hal itu tetap sia-sia. Bahkan satu persatu pasukan harus terjebak di danau tersebut. Sampai Samel pun muncul dan mengatakan kalau ini adalah monster di danau psikelik, di mana Samel yang mendengar suaranya juga tiba-tiba teringat akan banyak hal. Bahkan ia pun langsung ke mode Samel serius dan mencoba untuk membantu Due. Selain itu, Samel mode serius ini juga benar-benar berbeda dan memiliki kekuatan sihir. Sampai pada akhirnya ialah yang mengeluarkan suaranya yang membuat suara dari duyung tersebut pun langsung terhenti. Yang ternyata inilah sosok asli dari duyung tadi, yaitu monster danau psikelik. Tapi sayangnya Samel yang melihatnya tak mau melepaskannya dan langsung mengeksekusinya di tempat itu. Kemudian ia pun baru menghampiri Due dan malah menyebutnya sebagai Zack. Sontak Due yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget karena Zack itu adalah suami dari Samel yang asli atau kakek buyut dari Due sendiri. Sampai pada akhirnya keesokan harinya Kapten Ben yang merasa sudah diselamatkan oleh Due, ia pun sangatlah berterima kasih. Bahkan ia tak hanya memenuhi kesepakatan melainkan juga menambahkannya, di mana Kapten Ben juga memberikan tambahan uang sekaligus peta dari hutan bekunya, ya kan? Dan kemudian mereka pun harus berpisah di sini. Sampai ketika Due dan Nail melanjutkan perjalanannya, di perjalanan mereka pun malah melihat sekumpulan makam bersalju. Sontak mereka yang penasaran langsung memeriksanya. Yang ternyata itu adalah mayat dari seorang pasukan yang sudah terluka parah, di mana pasukan ini adalah kesatria suci dari kuil cahaya. Bahkan setelah mereka melepas topengnya, Nail benar-benar sangatlah kaget karena ternyata mayat tersebut adalah Tuan Gopet. Jadi Tuan Gopet ini adalah kesatria di tingkat 8 atau salah satu yang terkuat. Tentunya mereka pun langsung menyimpulkan berarti yang membunuh Tuan Gopet ini adalah kesatria terkuat di benua ini. Sampai Due pun juga menemukan sebuah buku harian di dekat mayatnya itu. Sontak seketika itu juga Samel pun keluar dan sangatlah penasaran dengan isi bukunya. Yang ternyata alasan para kesatria suci memasuki hutan beku ini untuk mencari pengkhianat dari kuilnya, di mana pengkhianat tersebut disebut sebagai Hussein. Jelas Nail pun lagi-lagi sangatlah kaget karena ternyata Hussein sudah mengkhianati kuil. Jadi Hussein ini sudah meraih gelar kesatria tingkat 9 di usianya yang masih 26 tahun. Bahkan di usianya yang ke-30, Hussein menjadi salah satu dari 3 kesatria utama dan disebut sebagai jenius di antara para jenius. Tentunya mereka pun juga sedikit bertanya-tanya kenapa Hussein bisa berkhianat. Di sanalah mereka pun akhirnya tahu kalau 3 kesatria terkuat di kuil, 2 di antaranya sudah terbunuh dan satunya lagi berkhianat. Sampai Due pun berniat untuk memeriksa para mayat lainnya. Tapi seketika itu juga Samel pun melarangnya karena ia merasakan nafas yang sangatlah kuat. Dan benar saja di saat itu juga lah seseorang pun bangkit lagi dari tumpukan saljunya, di mana orang inilah yang bernama Hussein, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan seseorang yang mengancam pemburu untuk pergi ke wilayah utara di part 3 kemarin ternyata adalah Hussein ini ya lur ya. Di sana karena mereka sudah mengetahui rahasianya, jadi Hussein pribadi juga tak akan membiarkannya dan akan mengeksekusinya. Sontak Due yang panik, ia pun mencoba menyerang Hussein dan memutuskan untuk melarikan diri.
Sayangnya Husein tetap tak mau melepaskannya. Bahkan Nail yang mencoba untuk menyerang juga langsung terkena serangan balik. Sama halnya dengan Due, di sana Husein pun langsung mengeluarkan pedang miliknya dan ingin mengeksekusinya. Untungnya Samel pun berubah lagi ke mode serius atau ke mode Samel yang asli. Bahkan kali ini ia pun akhirnya menggunakan sihir bintangnya. Yang pada akhirnya pertarungan antara penyihir tingkat tinggi dan kesatria tingkat tinggi pun tak bisa dielakkan. Tapi di sana Samel yang notabene adalah tembus pandang, ia tak terkena serangan sama sekali. Bahkan Samel lah yang kali ini mengeluarkan sihir petirnya. Sontak hal itu membuat Husein pun sangatlah marah dan akhirnya ke mode serius juga dengan meneteskan darah miliknya. Dengan ini Husein pun juga bisa melihat keberadaan dari Samel. Tapi lagi-lagi meskipun sudah bisa melihatnya, namun semua serangan dari Husein tak mempan sama sekali. Tapi di sana Husein juga tak menyerah begitu saja dan terus menggempurnya habis-habisan. Sampai Husein pun berhasil memberikan serangan telak ke lengan dari Samel. Awalnya Samel terlihat biasa aja karena katanya ia tak punya tubuh untuk dilukai. Namun ternyata dengan meneteskan darahnya tadi, serangan dari Husein berhasil melukai Samel. Bahkan ia sampai memutus satu lengannya. Tentunya mulai sekarang Samel sudah tidak tembus pandang lagi karena faktanya ia sudah ditandai oleh dausinya. Alhasil Samel sendiri pun sampai mengakui kalau Husein ini memang terlalu kuat. Yang pada akhirnya meskipun tangannya bisa beregenerasi, Samel pun tetap memutuskan untuk melawan dan tak akan membiarkan satupun orang yang menyakiti Zacknya ini. Sama halnya dengan Husein, ia juga mengakui kalau Samel adalah penyihir yang terkuat. Tapi sayang ia tak akan bisa mengalahkannya hanya dengan cloningannya saja. Yang pada akhirnya bentrokan di antara mereka pun kembali berlanjut lagi. Bahkan yang kali ini Samel benar-benar terkena serangan telak tepat di dada miliknya. Tapi ternyata hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Samel karena ia berniat untuk meledakkan diri agar mereka bisa mati bersama, ya kan? Waduh. Sontak Due lah yang kali ini benar-benar sangatlah panik. Apalagi Samel sudah membulatkan tekadnya untuk mati bersama. Yang pada akhirnya sebagai seorang jenius, Due pun tak mau diam saja dan ingat dengan mantra pemberian dari Pipian kemarin. Alhasil tanpa basa-basi lagi, meskipun sihirnya belumlah cukup, tapi ia pun tetap memaksakan diri dan akan menggunakan sihir tingkat tinggi yaitu pemutar waktu. Sontak Samel yang melihatnya langsung menyuruh Due untuk tidak melakukannya. Karena faktanya kekuatan sihir milik Due masih belumlah cukup. Terbukti karena sihirnya masih belumlah cukup, umur Due lah yang diserap dan perlahan tubuhnya pun menjadi tua. Tapi lagi-lagi Due tak peduli dengan semua itu dan tetap memaksakan dalam menggunakan teknik tersebut, ya kan? Waduh. Untungnya di saat itu juga lah penyihir Gan pun muncul dan membantu Due menyelesaikan teknik tersebut. Bahkan ia juga menghentikan pertarungan dari Samel dan Husein. Sama halnya dengan Due, dengan bantuan dari penyihir Gan, ia pun tidaklah kenapa-napa dan kembali lagi ke mode normalnya. Di sana penyihir Gan yang melihat Samel, ia pun ternyata mengenalnya. Tapi untuk Samel ia malah ketakutan dan mengatakan kepada Due kalau ia tidaklah mengenalnya. Bahkan keberadaan dari penyihir Gan membuatnya merasa tak nyaman. Selain itu Samel sendiri juga tak mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Alhasil Due lah yang menjelaskan semuanya. Tapi sayang Samel tetap tak mengingatnya sama sekali. Sontak Due pun beranggapan kalau Samel ini memiliki dua kepribadian, di mana satu cloningan Samel dan satunya lagi adalah Samel yang asli atau yang memanggilnya sebagai Zack. Tapi untuk Samel, ia yang memang tak suka dengan penyihir Gan, ia pun langsung menghilang lagi. Sementara untuk Due, tentunya ia pun langsung bergegas menyembuhkan Nail yang sudah terluka parah. Tak hanya itu, melihat Husein yang masih baik-baik aja, ia pun tetap mencoba menyerangnya. Sayangnya di saat itu juga lah penyihir Gan pun menghampirinya dan memarahi si Husein ini. Yang ternyata mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Di sana tak hanya memarahi Husein saja, penyihir Gan juga memarahi Due karena sudah bertindak nekat dengan menggunakan sihir tertinggi. Tapi di tengah-tengah bacotannya itu, ia pun mendengar suara seseorang. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Husein untuk membawa Due ke utara, sedangkan ia akan memancing para musuh-musuhnya.
Alhasil mau tak mau mereka pun akhirnya pergi bersama. Sampai singkat cerita mereka pun beristirahat di bawah pohon. Di sana karena masih terluka parah, Husin menggunakan dousinya untuk menekan rasa sakitnya. Sontak hal itu membuat Due pun sedikit kasihan dan memberikannya udara suci yang ditinggalkan oleh penyihir Gan. Tapi di sana Husin tak mau mengambilnya dan mengatakan kalau ia adalah pengkhianat kuil dan sudah dikutuk untuk tidak menyentuh udara suci. Sampai Due pun memberikan beri beku yang memang dapat menahan rasa sakit. Alhasil untuk yang kali ini Husin pun mau menerimanya. Di sanalah Husin pun baru tahu kalau Due adalah seorang peneliti ramuan sihir, di mana seseorang yang belajar ramuan ini biasanya adalah orang yang tak bisa menjadi penyihir. Sontak Due pun menceritakan semuanya dan menanyakan apa hubungan Husin dengan penyihir Gan. Yang ternyata penyihir Gan dan Husin ini memiliki guru yang sama. Tentunya karena penyihir Gan sampai membawa Due ke sini, jadi ia pun juga penasaran dengan identitasnya. Yang pada akhirnya Due pun mengatakan semuanya kalau ia adalah tuan muda bodoh dari keluarga Rollin. Yang tanpa diduga Husin sudah mengetahui tentang rumor tersebut. Apalagi dulu Paman Lukas berniat menikah dengan keluarga Rollin. Tapi setelah mendengar rumor itu, Paman Lukas malah mengurungkan niatnya itu, ya kan? Waduh. Selain itu, di saat yang sama sembari mengatakan kalau Lukas meninggoy di tangannya, Husin juga mengayunkan pedang miliknya. Yang ternyata tepat di belakang Due sudah ada seekor monster. Sontak Husin sendiri langsung menginstruksikan agar mereka melarikan diri. Untungnya dengan tiki-takanya mereka pun berhasil melarikan diri dan bahkan melompat ke sebuah jurang. Tak hanya itu, Due juga tak mau diam saja dan mencoba menyerang monster tersebut dengan sihir miliknya. Berbeda dengan Husin, ia pun malah melihat bayangan dari Lukas di atas dari monster tersebut. Yang ternyata ia terkena efek dari buah beri tadi sebagai obat penghilang rasa sakitnya. Sampai pada akhirnya karena pengetahuannya yang luas, jadi Due pun sudah mengetahui kelemahan dari monsternya ini dan langsung menyerangnya tepat di mulutnya. Yang tanpa diduga cara itu beneran sangat efektif dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Tapi meskipun begitu, Husin malah jatuh pingsan dan jatuh ke dalam jurangnya. Di sanalah Husin pun bermimpi bertemu lagi dengan Lukas. Di mana diceritakan kalau ia ini sangatlah akrab dengan Lukas. Bahkan mereka sama-sama merupakan kesatria suci. Sampai mereka pun malah memutuskan untuk berduel. Sayangnya di saat itu jugalah Husin pun terbangun dan mereka masih berada di hutan bekunya. Tak hanya itu, Nael juga sudah tersadar dan Due sedang melakukan pemanasan. Di sana Due pun bilang selama Husin tertidur tadi ia selalu bicara sendiri. Bahkan ia malah menanyakan siapa orang terkuat di dunia ini. Tapi di sana Husin pun bilang satu-satunya orang yang layak disebut sebagai yang terkuat selama ribuan tahun ini hanyalah Aragon Roland. Sontak Due yang penasaran malah menanyakan apakah pengkhianatannya ini ada hubungannya dengan Aragon Roland. Sayangnya Husin pun langsung marah yang membuat Due pun tak mau membahasnya lagi. Yang pada akhirnya karena gerakan pemanasan yang diajarkan oleh penyihir Gan tadi belumlah lengkap, jadi Husin pun akan mengajari gerakan lengkapnya. Jelas jika Due bisa mempelajarinya, maka daya tahan tubuhnya pasti akan jauh lebih baik dan ia pasti bisa melatih dousinya. Yang ternyata gerakan-gerakan yang diajarkan tadi adalah dasar-dasar dalam melatih dousi. Bedanya ini bukanlah dousi biasa. Tapi sayangnya Husin sendiri malah tak begitu yakin kalau Due bisa mempelajarinya. Karena memang jika dilihat dari fisiknya, Due ini sangatlah tidak cocok untuk menjadi seorang kesatria. Namun jelas Due tak tersinggung sama sekali karena memang ia hanya tertarik pada sihir bukanlah kesatria. Sementara untuk penyihir Gan, ia pun malah mengatakan kalau roda nasib sudah mulai berputar. Balik lagi ke Due, di sana mereka yang sedang menjelajahi hutannya malah melihat sebuah patung batu. Tapi di sana Due pun menyadari kalau ini bukanlah patung batu, melainkan adalah manusia yang menjadi batu. Sontak mereka pun akhirnya sadar kalau ini pasti adalah ulahnya dari ular piton bermata emas. Dan benar saja di saat itu jugalah Husin pun langsung menyadari kalau ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Due? Apakah di part berikutnya mereka akan menghadapi piton emas? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zeh.